Kita mulai film ini dari seorang wanita bernama Eva. Dia ini adalah wanita yang mandiri dan merupakan seorang penulis yang sukses. Hidupnya bebas dan suka traveling, bahkan dia pernah mendatangi festival melempar tomat di Spanyol. Hingga pada suatu malam, dia bercinta dengan seorang pria bernama Franklin. Sayangnya pada waktu itu mereka bercinta tanpa pengaman, hingga Eva pun hamil di luar rencana. Sebenarnya Eva belum siap punya anak, namun Franklin menyambut baik calon bayi mereka. Singkatnya anaknya yang bernama Kevin pun lahir. Eva merasa kebebasan telah direnggut dari dirinya. Dia semakin gak bahagia dengan kehidupannya dan merasa asing dengan Kevin yang pada waktu itu masih kecil. Eva terlihat jelas gak menikmati kehidupannya sebagai seorang ibu, tapi dia gak pernah sekalipun meninggalkan kewajibannya sebagai orang tua. Dia tetap memperhatikan dan mengurus Kevin. Eva bahkan mati-matian membangun ikatannya dengan Kevin, namun Kevin kelihatannya adalah anak yang sangat bermasalah sejak balita. Eva mengira Kevin punya gangguan pendengaran karena nggak menggubris apapun yang Eva katakan, bahkan ajakan bermain sekalipun. Kevin, can you say ball? Ball? Roll it back to mommy. Can you say mommy for me? No. Tapi kata dokter, telinga Kevin baik-baik saja dan juga nggak ada tanda-tanda autisme. Tapi tetap aja, Kevin bersikap cuek padahal Eva adalah ibunya. Di umurnya yang ke-6 tahun, Kevin memperlihatkan dirinya sebagai anak yang cerdas, tapi di sisi lain dia juga anak yang ketus, kasar, manipulatif, dan entah kenapa sangat membenci Eva, ibunya. Waktu itu karena pekerjaan, Franklin mengajak Eva untuk pindah dari New York. Rumah baru yang mereka tempati sangat besar. Ketika Franklin dan Kevin asik bermain game, Eva pun menggunakan me time-nya untuk mendekor ruangan pribadinya. Eva pun memasang peta-peta dan souvenir dari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Namun ketika itu Kevin datang dan melihat sekaligus menghina bahwa semua itu adalah kebodohan. Everybody needs a room of their own. I can help you make your room special if you like. I think you know what I mean. These squiggly squares of paper, they're dumb. Oh, so it looks like your personality. What personality? Ketika telepon berbunyi, Eva mendapatkan telepon dari temannya dan berbicara di ruang tengah. Setelah selesai menelpon, Eva kembali dan dia kaget banget karena ruangan pribadinya udah disemprot Kevin menggunakan pistol air yang diisi dengan tinta warna. Eva langsung stres dan marah banget karena ulah Kevin. Setelah kejadian itu, Franklin pun memarahinya. Namun kepada Franklin, Kevin meminta maaf dan beralasan dia hanya ingin ruangan ibunya terlihat lebih spesial. Gak hanya itu, di usianya yang udah cukup umur ini, Kevin masih gak mau buang air di toilet. Dia sering BAB di diapers dan itu sengaja dia lakukan untuk membuat Eva kesal. You did not. You did not. Oh! You enjoying yourself? Eva pun kadang kehilangan emosi hingga dia pernah mematahkan tangannya Kevin karena dia lempar. Eva jadinya sempat dikira dokter sebagai orang tua yang suka menganiaya anaknya. Namun di mobil, Eva meminta maaf atas sikapnya. Ketika di rumah, Kevin berkata pada ayahnya bahwa itu salahnya karena terjatuh sendiri. Eva benar-benar dibuat terkejut oleh muka duanya Kevin. Malam itu sebenarnya Eva ingin menceritakan perihal sikapnya Kevin. Tapi semua itu terhenti ketika mereka berdua mendengar Kevin buang air di toilet. Sehari-hari Eva yang harus menghadapi Kevin. Sialnya perilaku psikopat sejak kecil ini hanya Kevin lakukan pada Eva saja. Kevin seakan-akan memilih Eva sebagai objek untuk disiksa secara mental. Sebaliknya, jika dengan Franklin ayahnya, Kevin berperilaku sangat manis dan menggemaskan. Sebagai ibu, Eva tentunya yang lebih sering menghadapi Kevin dibandingkan Franklin. Eva sering bercerita pada Franklin tentang kelakuan Kevin, namun Franklin gak percaya pada curhatan istrinya itu dan menganggap kalau kenakalan Kevin masih wajar. Ya, namanya juga anak-anak. Franklin malah berpikir kalau Eva yang berlebihan. Apalagi Franklin tahu kalau Eva sedari dulu memang gak siap menjadi seorang ibu, bahkan sejak dia hamil.
Anak kecil memang bisa aja membuat orang tuanya kesal, tapi Eva menyadari bahwa kenakalan Kevin lebih dari batas wajar. Kevin adalah anak yang sangat bermasalah dan sangat jahat saat bersama Eva dan menjadi anak normal di depan Franklin, dan itu dilakukan dengan sengaja. Singkatnya, ketika Kevin beranjak remaja, Eva dan Franklin akhirnya punya anak lagi, seorang anak perempuan bernama Celia. Setelah kehadiran Celia, hubungan antara Eva dan Kevin justru makin buruk. Tapi sebagai ibu, Eva masih berusaha membangun ikatan dengan Kevin. Walau bagaimanapun, dia adalah seorang ibu. Pernah suatu waktu ketika Kevin sedang sakit, Eva dengan lembut membantu dan merawat anaknya itu. Bahkan bisa dibilang itu adalah pertama kalinya Kevin mengatakan maaf pada Eva karena merepotkan ibunya ketika membersihkan muntahnya. Dia juga menikmati ketika Eva membacakan buku untuknya, dan sebaliknya, dia bersikap agak ketus pada Franklin yang baru aja pulang kerja. Namun di lain hari, ketika Franklin membelikannya mainan panah-panahan, Kevin kembali memberikan tatapan kesal pada Eva dan menyanjung-nyanjung ayahnya. Singkatnya, Kevin pun beranjak dewasa. Dia masih secara terang-terangan memperlihatkan rasa bencinya dan menyakiti ibunya setiap Franklin gak ada. Dia juga sering berbicara dan bercanda yang kelewatan pada Celia, adiknya yang masih kecil. Hal itu tentu aja membuat Eva sering menegurnya. Suatu hari ketika lagi jalan-jalan dengan Celia, Eva melihat Kevin tengah berdiri di depan toko buku sambil memandangi poster buku baru ibunya. Jadi ketika di rumah, Eva pun menyampaikan kalau dia melihat Kevin di toko buku, namun Kevin menyangkal. Eva kemudian mencoba mengajak Kevin untuk beraktivitas bersama. Gak disangka Kevin pun menerima ajakan ibunya. Di lain hari mereka pun bermain mini golf. Kegiatan di hari itu pun berjalan dengan kaku, tapi paling tidak Eva bisa melakukan bonding dengan Kevin. Setelah bermain golf, mereka pun pulang untuk berganti baju karena Eva mengajak Kevin untuk makan malam. Tapi sebelum pergi, Kevin malah makan satu ayam utuh untuk dia sendiri, padahal dia tahu dia dan ibunya mau makan malam. Di restoran, Kevin hanya memesan roti dan air putih. Dia bahkan hanya memainkan makanannya saja. Seperti makan malam pada umumnya, Eva bertanya tentang keseharian Kevin. Namun Kevin menolak berbicara dengan Eva. Dia malah bisa menerka-nerka apa yang akan Eva bicarakan sebagai orang tua pada anaknya. Mendengarkan hal itu, Eva pun langsung kehilangan nafsu makan, karena seakan Kevin kembali kepada mode psikopatnya. Lain hari, ketika di rumah, Eva mencoba memasuki kamarnya Kevin. Dia mencari apa yang salah dari anaknya ini, sampailah dia menemukan sebuah CD bertuliskan I love you di meja belajarnya Kevin. Ketika Eva putar di laptopnya, ternyata itu adalah virus dan semua data di laptopnya pun hancur dan hilang. Malam itu Kevin udah tahu kalau komputer ibunya rusak. Eva pun mengatakan mungkin dia layak mendapatkannya karena dia lancang masuk ke kamarnya Kevin. Singkatnya di hari Natal, Franklin memberikan hadiah pada Kevin berupa busur panah terbaru. Kevin pun senang menerimanya, namun membuat Eva khawatir. Sementara Celia diberikan hamster untuk dia pelihara. Tapi beberapa hari kemudian, Celia kehilangan hamsternya, padahal kandangnya selalu tertutup. Kevin malahan mengatakan kalau Celia bodoh karena membiarkan hamsternya kabur. Besok hari, Eva menghibur Celia dengan mengatakan mungkin hamsternya udah tinggal di kebun bersama teman-temannya. Sambil mencuci piring bekas sarapan, Eva melihat wastafelnya tersumbat. Ketika akan membersihkan sumbatan itu, dia kaget hamsternya Celia ternyata ada di sana, mati mengenaskan. Untuk menyembunyikan bau bangkai dari Celia, Eva pun menuangkan cairan pembersih ke wastafel. Tapi siapa sangka, cairan itu malah terekspos ke Celia dan menyebabkan Celia mengalami sakit di matanya hingga dia harus masuk rumah sakit. Lain hari di meja makan, Eva meminta Kevin untuk menjaga adiknya. Karena adiknya saat ini udah kehilangan satu mata dan Kevin setidaknya berhenti berbicara kasar atau bercanda yang kelewatan pada Celia. Tapi Kevin tetaplah Kevin. Perkataannya dan ketidakpeduliannya membuat Eva kesal banget. Ditambah lagi, Franklin gak membantu apa-apa dalam masalah ini. Eva pun jadinya harus merawat Celia yang kini kehilangan satu penglihatannya. Karena hal tersebut, Eva jadi protektif pada Celia. Contohnya,
dia melarang Celia untuk ikut ketika Kevin memintanya untuk mengambil anak panahnya di halaman. Suatu malam, Eva dan Franklin membahas Kevin. Eva melihat Kevin sebagai sosok yang jahat, sedangkan Franklin melihat bahwa Kevin adalah ideal sebagai anak laki-laki. Mereka udah lelah bertengkar hingga mereka pun memutuskan untuk bercerai. Tapi mereka kaget ternyata Kevin mendengarkannya dari atas. Kevin pun jadi tahu bahwa dia adalah konteks yang menjadi pembahasan orang tuanya. Suatu hari, Eva menerima paket yang berat banget. Paket itu dibeli oleh Kevin. Isinya adalah kunci sepeda berkualitas tinggi. Kevin mengatakan dia mendapatkan harga murah di internet dan akan menjualnya kembali di sekolah. Franklin pun bangga dengan cara pikir anaknya ini. Keesokan paginya, Kevin bangun pagi-pagi sekali dan siap untuk ke sekolah. Eva pun mengatakan, karena beberapa hari lagi Kevin akan ulang tahun yang ke-16, jadi Eva ingin mengajak seluruh keluarga untuk pergi keluar. Tapi Kevin menolak karena dia mungkin akan punya kesibukan lain. Hari itu Eva berangkat kerja duluan, sementara Franklin dan Celia memilih untuk bermain di halaman. Singkatnya, Kevin pun tiba di sekolah. Dia mengunci pintu dengan kunci sepeda yang dia beli, kemudian merakit busur panah yang dia baru saja dapatkan sebagai hadiah. Kemudian di waktu yang tepat, dia membantai murid-murid sekolah dengan panah yang dia bawa. Tragedi itu pun membuat heboh warga sekolah. Eva yang berada di kantornya pun kemudian dikabari tentang tragedi itu. Segera saja Eva meninggalkan kantornya menuju sekolah Kevin. Sialnya, Franklin gak bisa dihubungi. Eva tentu aja mengkhawatirkan terjadi apa-apa dengan anaknya. Sesampainya di sekolah, Eva kaget karena orang-orang udah berkumpul dan polisi serta damkar juga udah datang membuka segel pintu. Eva tentunya mengenal kunci tersebut dan ketika dibuka, Kevin dengan petantang petenteng keluar dari sana, seakan bangga dengan yang barusan dia lakukan dan menatap tajam pada Eva yang hadir di sana. Orang-orang memaki, berteriak, dan menghina Kevin atas perbuatannya. Eva shock banget melihat para korban yang tewas tertancap anak panah yang Kevin layangkan kepada mereka. Eva pun gak kuasa melihatnya dan memilih untuk segera pulang dengan keadaan gemetaran. Ketika sampai di rumah, Eva melihat keadaan rumah gelap banget. Ternyata Franklin dan Celia juga terbunuh oleh Kevin dan udah meninggal dari pagi. Kevin benar-benar melakukan pembantaian besar di hari itu dan Eva langsung mengalami trauma paling berat di dalam hidupnya. Setelah kejadian mengenaskan itu, hidup Eva udah gak lagi sama. Setelah persidangan dan Kevin akan dipenjara beberapa tahun, Eva meninggalkan rumah tersebut dan pindah ke rumah kecil untuk hidup sendiri. Tapi, walaupun Eva bukanlah penyebab dari semua ini, dia mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Dikarenakan Kevin masih di bawah umur, bisa jadi masyarakat otomatis menyalahkan Eva sebagai orang tuanya. Eva sering mendapatkan hukuman dari masyarakat, semisal rumah dan mobil yang dilempar cat merah oleh orang misterius, ditambah lagi Eva selalu mendapatkan pandangan yang sinis dari tetangga-tetangganya. Dibenci masyarakat dan lebih menghindari keramaian. Eva udah gak bisa lagi bekerja sebagai penulis. Karena dia suka traveling, dia mencoba melamar di sebuah kantor travel agent. Walau mencoba mengubah penampilannya, orang-orang tahu siapa Eva. Namun untungnya, pemilik kantor itu gak peduli dengan diri Eva. Yang penting, dia bisa mengoperasikan komputer. Dia pun akhirnya diterima kerja. Di luar, Eva ditegur oleh seorang ibu dan Eva mendapatkan tamparan keras. Ternyata dia adalah salah satu ibu dari korban pembantaian. Akibat dari tamparan tadi, kening Eva pun berdarah. Gak ada hari tanpa jantung berdebar bagi Eva. Sementara Kevin, dia dipenjara saat ini. Sebagai keluarga satu-satunya yang tersisa, Eva sering mengunjungi Kevin di sana, namun Kevin tidak menunjukkan perubahan apapun. Malahan, di sesi kunjungan itu mereka sering gak bicara apa-apa. Saking traumanya Eva akibat kejadian tadi, setiap Eva melihat para orang tua korban yang dia kenali, Eva lebih memilih menghindar karena takut dan malu. Tapi, daripada membela dirinya, Eva seakan menerima apapun yang mereka lakukan terhadap dirinya. Misalnya, Eva tetap membersihkan cat merah di rumahnya, atau tetap membeli telur-telur yang dipecahkan dari keranjang belanjaannya, atau ketika para anak-anak sekitar melempari rumahnya dengan labu ketika perayaan Halloween. Sebagai orang tua, Eva merasa bersalah atas perilaku Kevin. Mungkin Eva berpikir bahwa dia memang ibu yang buruk, apalagi pernah mengabaikan Kevin saat baru lahir.
Atau mungkin Eva nggak cukup memberikan cinta pada Kevin. Tetapi tetap aja nggak ada alasan bagi Kevin untuk membenci dan mengkambing hitamkan ibunya seperti ini. Pernah pada suatu hari, ketika istirahat makan siang, Eva ditegur oleh seorang pria dengan kursi roda. Eva pun buru-buru pergi, namun dia tetap aja dipanggil. Pria itu ternyata adalah salah satu siswa sekolah yang menjadi korban. Tapi untungnya, dia nggak menyalahkan Eva. Malahan dia bertanya kabar Eva dan mendoakan Eva supaya diberi kekuatan dalam menghadapi hidupnya yang sekarang. Di tempat kerjanya yang baru, Eva sangat nggak disambut baik oleh rekan kerjanya, kecuali satu orang yang melihat Eva atau mengajarinya jika Eva kesulitan. Namun, ketika Eva mulai merasa bahwa lingkungan kerjanya menerima dirinya, dia pun salah besar. Pria yang biasanya membantunya ini malah menghinanya sebagai wanita jalang. Eva pun langsung sadar bahwa di kota ini nggak akan ada lagi yang bisa menerimanya. Pesta belum usai, dia lebih memilih untuk meninggalkan kantor. Puncak emosinya adalah ketika di rumah, Eva melihat siaran di TV ketika Kevin diwawancarai oleh media. Dengan bangga, Kevin mengatakan kalau dia ingin masyarakat menonton aksi dirinya di TV. Eva pun jadi sadar kalau udah nggak bisa lagi hidup di kota ini. Dia pun membersihkan rumah tersebut dari cat merah yang sulit sekali untuk dibersihkan. Kemudian, Eva membersihkan pakaiannya Kevin dan menaruhnya di lemari kamarnya. Dia membersihkan kamarnya Kevin dan membuat suasananya sama seperti kamarnya yang dulu. Setelah itu, Eva berkemas dan meninggalkan rumah tersebut. Setelahnya, dia ke penjara mengunjungi anaknya. Awalnya nggak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut mereka berdua. Hanya saling memandang satu sama lain. Udah 2 tahun Kevin di penjara, dan udah 2 tahun juga Eva menderita karena sanksi sosial. Eva bertanya gimana kehidupan Kevin di penjara. Kali ini, Eva lebih berdamai dengan dirinya sendiri. Tapi ada satu pertanyaan yang Eva ingin tahu jawabannya. Kenapa Kevin melakukan ini semua? Kevin mengatakan dia nggak tahu kenapa dia melakukannya. Setelah mendengarkan hal itu, Eva pun pergi. Namun kali ini dia memeluk anaknya untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu dia pun meninggalkan penjara. Meninggalkan anaknya yang nantinya akan keluar juga ketika udah cukup umur. Dan kemudian dia pun memutuskan meninggalkan kota ini. Film pun selesai. Film ini nggak memberikan jawaban yang mudah, tapi mengajak kita berpikir tentang tanggung jawab orang tua, tentang sifat dasar manusia, dan tentang bagaimana masyarakat memandang tragedi keluarga. Film ini juga mengajak kita untuk merenungkan pentingnya komunikasi, empati, dan mengenali tanda-tanda gangguan psikologis sejak dini. Melalui kisah Eva dan Kevin, kita disadarkan bahwa meskipun seorang ibu berusaha melakukan yang terbaik, gak semua hal bisa dikendalikan. Rasa bersalah, penyangkalan, dan kegagalan untuk membentuk ikatan emosional yang sehat bisa membawa dampak yang tragis. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continued.